Siapa bilang permainan daring atau game online selalu berdampak buruk bagi siswa? Nyatanya, game online dapat dijadikan sebuah media pembelajaran yang dapat menarik minat dan kreativitas siswa dalam belajar. Pembelajaran yang didasari atas kesadaran diri untuk terlibat aktif, menyenangkan, akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Di era teknologi, game online menjadi salah satu hal yang sangat diminati siswa. Dengan menggabungkan konsep permainan tradisional ular tangga dan teknologi digital, serta menggabungkan pendekatan pembelajaran mendalam dan model pembelajaran berbasis permainan dalam kegiatan pembelajaran, siswa akan lebih mengalami pengalaman belajar yang berbeda, yang pastinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Permainan daring yang saya gunakan dalam praktik baik ini adalah permainan ular tangga. Ular tangga merupakan permainan anak-anak yang sederhana. Permainan tradisional ini juga sudah mulai jarang dimainkan. Kali ini, saya akan menggunakan permainan ular tangga digital yang dimodifikasi dengan beberapa tantangan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis pantun. Menulis pantun merupakan salah satu materi pelajaran bahasa Indonesia yang dipelajari di kelas 7. Pantun merupakan salah satu jenis puisi rakyat yang perlu dilestarikan sebagai warisan bangsa. Namun, pada kegiatan pembelajaran di kelas, siswa mengalami kesulitan dalam praktik menulis pantun secara orisinal dengan memperhatikan aturan penulisan pantun yang tepat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut antara lain: 1. Kurangnya ketertarikan siswa terhadap bahan ajar dan kegiatan pembelajaran. 2. Media pembelajaran yang digunakan guru masih terbatas. 3. Kemampuan guru yang masih kurang dalam memotivasi siswa dalam belajar. Mengacu pada hasil observasi, saya mencoba mengatasi permasalahan menulis pantun pada siswa tersebut dengan model pembelajaran berbasis permainan berbantuan media pembelajaran berupa permainan ular tangga digital, agar siswa menjadi termotivasi untuk belajar dan menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan dan kreatif. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, saya menghadapi beberapa tantangan antara lain pemahaman siswa pada materi pantun yang masih terbatas, kurang tertariknya minat siswa dalam belajar pantun, keaktifan dan kerjasama dalam kelompok yang rendah, serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Selain itu, kemampuan guru yang masih terbatas dalam memanfaatkan teknologi digital. Banyak pihak yang terlibat dalam praktik ini. Selain siswa sebagai pusat pembelajaran, saya juga melibatkan kepala sekolah dalam hal monitoring pelaksanaan praktik yang dilakukan, serta melibatkan rekan sejawat dalam diskusi mengenai permasalahan siswa dan penyusunan perangkat pembelajaran. Dalam praktik yang telah dilaksanakan, banyak pihak terkait yang terlibat. Selain guru selaku pelaksana praktik, saya melibatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Selain itu, saya juga melibatkan kepala sekolah dalam hal monitoring pelaksanaan praktik yang dilakukan, serta melibatkan rekan sejawat dalam diskusi mengenai permasalahan siswa dan penyusunan perangkat pembelajaran. Langkah atau strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan yang terjadi antara lain: 1. Melakukan diskusi dengan siswa mengenai permasalahan yang dihadapinya dalam menulis pantun. 2. Melakukan diskusi dengan rekan sejawat, bekerja sama dengan pihak sarana dan prasarana, serta berkomunikasi secara aktif dengan pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, wakasek, maupun rekan guru, mengenai apa yang akan dan sedang saya lakukan. 3. Mempersiapkan dan mematangkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan. 4. Menyiapkan perangkat alternatif untuk mengantisipasi kelemahan sarana dari sekolah. Dan yang terakhir, saat pelaksanaan praktiknya, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintak atau langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis permainan. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan pendahuluan. Kurang lebih kegiatan ini akan selama 10 menit, meliputi tahap persiapan, motivasi, dan apersepsi. Di bagian kegiatan inti, dengan waktu kurang lebih 100 menit, ada 6 sintak yang dilakukan. Yang pertama, memilih permainan sesuai konsep. Diawali dengan guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan pencair suasana, kemudian siswa dan guru berdiskusi, menyampaikan kesulitannya dalam menulis pantun. Kemudian,
Siswa diberi penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran menulis pantun dengan model pembelajaran berbasis permainan berbantuan media game online ular tangga yang akan dilakukan dan tujuannya. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada langkah pembelajaran yang kedua dalam kegiatan inti, diawali dengan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4-5 siswa. Kemudian, siswa menyimak penjelasan guru mengenai materi pembelajaran melalui salin dia, kemudian mengerjakan lembar kerja untuk membuat pantun perkenalan berisi perkenalan diri masing-masing serta membuat pantun perkenalan kelompoknya dengan kreatif. Kemudian, setiap ketua kelompok memperkenalkan kelompoknya menggunakan pantun yang telah dibuat dan mempersiapkan kegiatan berikutnya, bermain ular tangga pantun. Selanjutnya adalah langkah menjelaskan aturan main. Siswa memperhatikan sistem permainan dan peraturan bermain ular tangga pantun. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok bergantian memilih warna bidak dan mengundi urutan permainan. Setiap anggota bergiliran untuk melempar dadu. Bidak melangkah sesuai dengan angka dadu yang dilempar. Tiap kotak dalam papan terdapat nomor yang berisi tantangan dalam membuat pantun. Tantangan pantun tertulis pada kartu-kartu yang sudah disiapkan. Pemain yang telah melempar dadu mengambil kartu sesuai dengan nomor dan menghafalkan isi kartu dalam waktu 10 detik. Setelah waktu habis, pemain kembali ke kelompok untuk berdiskusi membuat pantun berdasarkan tantangan dalam waktu 5 menit. Kemudian, perwakilan kelompok menempelkan pantun yang dibuat pada tempat yang sudah disiapkan. Kelompok yang berhasil membuat pantun sesuai dengan tantangan mendapat 10 poin, sedangkan kelompok yang tidak berhasil membuat pantun diberi nilai 0. Permainan berlangsung selama 60 menit atau permainan akan dianggap selesai apabila ada kelompok yang terlebih dahulu sampai di kotak akhir. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan permainan. Setiap kelompok bermain sesuai dengan sistem dan peraturan yang sudah dibahas sebelumnya. Pemenang akan ditentukan berdasarkan nilai poin terbanyak. Yang akan dilakukan selanjutnya yaitu langkah merangkum pengetahuan. Siswa dalam kelompok diberi waktu 10 menit untuk berdiskusi merangkum pengetahuan mengenai langkah-langkah menulis pantun berdasarkan pengalamannya dari berbagai tantangan yang telah mereka kerjakan. Terakhir, langkah melakukan refleksi, di mana siswa memperhatikan penjelasan guru dalam mengukur sejauh mana ketercapaian kegiatan menulis pantun melalui kegiatan permainan ular tangga. Kelompok dengan poin terbanyak mempresentasikan hasil rangkuman pengetahuan tersebut dan membacakan tulisan pantunnya, sedangkan kelompok lain menanggapi presentasi tersebut. Kegiatan penutup dilaksanakan kurang lebih 10 menit. Dalam kegiatan ini, siswa bersama guru melakukan refleksi pembelajaran, siswa dibimbing oleh guru menyimpulkan materi yang didapat, siswa diberikan informasi materi untuk pertemuan selanjutnya, dan terakhir, siswa dipimpin oleh guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Berdasarkan kegiatan praktik baik yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang efektif dapat tercipta jika model atau strategi pembelajarannya tepat, bahan ajar yang digunakan menarik, dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Permasalahan siswa dalam menulis pantun dapat diatasi dengan model pembelajaran berbasis permainan berbantuan media pembelajaran permainan daring ular tangga. Siswa dapat menjadi kreatif dan inovatif bukan hanya dengan mengandalkan kecerdasan buatan, melainkan memaksimalkan potensi yang dimilikinya dengan dirangsang untuk aktif terlibat langsung dalam proses berpikir, diberi kesempatan berkreasi, dan tentunya diapresiasi.